menurut Bapak, kenapa sih data itu kok penting, Bapak? Kenapa data penting? Salah satunya itu juga untuk menghindari kecurangan. Kecurangan apa? Kecurangan yang bersifat mobilisasi. Jadi ketika data pemilih itu sudah valid, akurasinya bagus, maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara kita bisa lihat pergerakan perpindahan pemilih. Ini wajar enggak? Pemilih ini berpindah ke sini. Nah, semacam itu. Jadi salah satu kegunaan dari data pemilih itu salah satunya adalah untuk menjaga, untuk menghindari dari kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan pada tahapan pemilihan ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa ini, jumpa lagi teman-teman pemilih di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi. Di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Bella Anggraini, host podcast di segmen Sedudo, yaitu segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, di hari yang cerah dan luar biasa ini tentu menjadi kehormatan tersendiri bagi kami karena narasumber kali ini adalah narasumber yang sudah melalang buana mengenai data, tentunya data pemilih, data apapun yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk. Beliau ini mempunyai pengalaman yang luar biasa, sudah keliling kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Dwi Rianto Yuwono, luar biasa. Salam hormat Pak, selamat siang menjelang sore ya. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Beliau ini luar biasa teman-teman pemilih. Beliau ini adalah yang membidangi perencanaan data dan informasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Tentu saja pengalaman yang luar biasa. Dan kali ini nanti kita akan berbagi ilmu mengenai penyiapan data pemilu pada pemilihan ya Pak ya, khususnya data pemilih, karena kita bicara data ini Pak ya, tak ada habisnya ya Pak ya, banyak sekali bertera-tera ya Pak kalau memori itu. Luar biasa. Bagaimana sih Pak kira-kira dalam waktu tenggang dan menjelang pemilu atau tahapan, aktivitas apa yang dilakukan di data itu apa saja Pak? Kalau untuk aktivitas di bagian data ya, terutama kalau dalam waktu senggang semacam ini ya, di antara jeda antara pemilihan di tahun sebelumnya dan di periode ke depan, itu kalau Kabupaten Nganjuk secara khusus dan umumnya juga sama di KPU kabupaten yang lain, itu kita lagi ada kegiatan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemeliharaan data itu menjadi satu bagian program yang berkelanjutan setiap tahun. Kita dasari, kita laksanakan dengan adanya peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Nah, di situ kita salah satu kegiatan KPU itu adalah melakukan pemeliharaan data. Gitu. Terus Pak, ini penyiapannya Pak, data pemilihnya itu bagaimana Pak? Saat waktu tenggangnya dan juga saat menjelang pemilihannya. Apakah ada biasanya kalau tentang data ya Pak ya, ada terjun langsung di masyarakat, terus ada yang namanya nanti kita terjun door to door langsung. Nah ini bisa diceritakan Pak pengalamannya. Oke. Menarik sekali ya. Jadi di masa jeda tahapan ini kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan data seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi salah satu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk itu adalah melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau COKTAS ya, kita singkat COKTAS biasanya. Nah, itu ibaratnya kita melakukan sensus atau coklit. Kalau dalam masa tahapan kita laksanakan coklit, kalau tidak ada tahapan kita laksanakan COKTAS. Kenapa COKTAS? Karena sebagai salah satu cara untuk validasi data.
Misalkan kita mendapatkan data masukan dari masyarakat atau dari Kemendagri, misalkan si A, si B ini berada di bekerja di luar negeri. Nah, itu perlu kita validasi, verifikasi, kita bisa datangi, sampling ke beberapa rumah, kita pastikan yang bersangkutan ini benar masih berada di luar negeri atau sudah pulang. Terus misalkan lagi kita ada mendapat data pemilih si A, si B yang meninggal dunia, kita catat secara de facto memang misalkan yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi dalam de jure misalkan belum mengurus surat meninggal dunia, akte meninggal dunia. Nah itu perlu ada tindak lanjut, kita edukasi bahwa surat administrasi kependudukan itu sangat penting bagi masyarakat, semacam itu. Semacam itu ya Pak ya. Betul. Lalu untuk Coktas sendiri atau pencocokan data terbatas ya Pak ya, kalau misalnya memang ini dalam jeda pemilu ya Pak ya, Betul, itu kira-kira berapa sih Pak? Maksudnya ada setiap 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau hanya 1 semester sekali, atau bagaimana? Ini banyak teman-teman pemilih di luar sana yang memang mereka ini masih bingung Pak. Terkadang tuh ada petugas dari KPU Kabupaten Nganjuk datanglah Pak, misalnya ke desa-desa ya Pak ya, misal ke desa Tanjung Rejo, karena dari Tanjung ya Pak ya, dari desa Tanjung Rejo, tiba-tiba ada yang ditanya-tanya. Nah, ada apa ya Mbak ya, ini kan pemilu masih lama, kenapa kok udah didata, terus ini kok dari kemarin itu sudah didata, kok didata lagi. Jadi kan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi teman-teman pemilih di luar sana Pak. Bisa dijelaskan Bapak? Oke, jadi berapa kali kita melakukan Coktas? Nah, itu salah satu materi yang ada di peraturan KPU nomor 1 tadi ya, tahun 2025. Jadi kalau setingkat KPU kabupaten itu dalam 1 tahun ada 4 kali kegiatan pemutakhiran data pemilih. Penetapannya ada 4 kali. Kalau di level KPU provinsi ada 2 kali, jadi per semester. Kalau di KPU RI itu juga per semester. Nah, di KPU Kabupaten Nganjuk itu dalam triwulan pertama di tahun 2026 kemarin kita juga sudah melakukan Coktas. Kita lakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita kunjungi beberapa orang, sampling data, dan kita berkoordinasi dengan instansi terkait serta Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Jadi saling tukar informasi, ada data yang misalkan dari Bawaslu mendapatkan data sampling yang ini seharusnya sudah TMS tapi di KPU Kabupaten Nganjuk masih tercatat aktif. Nah, itu kita tindak lanjuti. Kita bisa melakukan Coktas, pembuktian langsung, kita bisa melakukan analisa data, kita sandingkan data dengan Kemendagri. Nah, kalau memang datanya itu valid, itu bisa langsung dieksekusi di saat itu juga. Lalu petugasnya Pak Dwi, siapa yang kalau petugas? Nah, ini yang kalau di luar masa tahapan itu ibaratnya KPU kan tidak punya tangan. Jadi kalau masa tahapan itu kita punya rekan-rekan sejawat di ad hoc di tingkat PPK, kecamatan, kemudian di tingkat desa ada rekan-rekan BPS, kemudian pada saat tahapan coklit itu kita ada rekan-rekan PPDP atau yang terakhir kita sebut juga Pantarlih. Pantarlih ya Pak. Betul. Nah, di masa jeda ini mau nggak mau akhirnya kita harus menggunakan sumber daya yang ada. Ketika masa tahapan Coktas, kita membuat tim, ya biasanya terdiri dari Bapak Komisioner turun langsung ini. Langsung turun. Jadi langsung ke masyarakat, betul. Langsung door to door. Kayak sensus semacam itu. Jadi Bapak Komisioner nanti ada pendampingan dari beberapa staf, itu turun langsung. Di samping bentuk tim itu kita juga ada sistemnya individu. Jadi orang per orang diberikan surat tugas serta bahan materi data beberapa orang di beberapa desa. Kebetulan kalau di Kabupaten Nganjuk itu kan ada 20 kecamatan, 280 desa. Banyak juga ya Pak ya? Betul. Cukup banyak. Nah, itu tidak bisa serta-merta kita turun langsung keseluruhannya. Jadi kita ada sampling data beberapa orang, beberapa staf kita
kasih tugas dengan surat tugas tentunya, itu turun ke lapangan, langsung menemui pemilih yang berdasarkan sampling tersebut. Ya. Misal Pak, ini ada Pak tetangga saya Pak ya di sana betul. itu beliau ini kerjanya di luar negeri Pak, kerjanya di Thailand ya Pak ya. Oke. Terus setelah itu ada ini petugas Coktas, ada petugas dari KPU Kabupaten Nganjuk terjun langsung Pak. Tapi kok ini orangnya nggak ada, tapi datanya beliau ini masih di Nganjuk gitu. Nah itu bagaimana Pak? Apakah kita harus ke Thailand, kita harus ke sana, ataukah bagaimana? Dalam artian gini, kalau kita temui data ya, kita lihat dulu. Kita dapat laporan bahwa si A, si Fulan ini ada di luar negeri jadi TKI atau TKW semacam itu ya. Nah, kalau data yang kita dapatkan semacam itu, maka kita lihat dulu di dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan atau pemilu terakhir, data tersebut posisinya seperti apa. Kemudian kalau memang diperlukan itu kita bisa turun Coktas ya, Coktas ke alamat yang bersangkutan. Kita bisa menemui orang-orang yang ada di alamat tersebut. Misalkan si A memang tidak ada di rumah posisinya, nah tetapi keluarganya biasanya kan ada. Nah kita verifikasi, kita tanyakan identitas dan lain-lain, apakah memang informasi yang KPU dapatkan itu datanya valid. Kalau memang datanya valid, maka itu akan di TMS di data setempat, kemudian dimasukkan ke dalam data pemilih yang ada di luar negeri, semacam itu Mbak. Jadi memang harus dikeselaraskan ya Pak ya, betul, antara data yang real dan data yang dipegang ini ya Pak harus, ya. Luar biasa ya KPU Kabupaten Nganjuk ini teman-teman. Jadi KPU Kabupaten Nganjuk ini walaupun nggak ada tahapan, mereka yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk ini tetap memelihara data sebaik mungkin ya Pak ya. Harus, itu wajib. Seupdate mungkin dan betul. itu wajib ya wajib. Pak ya. Sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Kalau misalnya ada tahapan, itu kan nanti yang terjun langsung kan pantarlihnya ya, yang tadi Bapak jelaskan. Nah, saat pantarlih terjun ini sebenarnya Pak, pantarlih itu per desa ada pantarlih, misal per desa 2 pantarlih atau 1 pantarlih, ataukah memang beberapa desa nanti ada 1 pantarlih atau bagaimana? Karena ini bingung Pak, ada yang tanya seperti itu Pak. Jadi gini Mbak, di dalam pemilu 2024 dan pilkada itu ada aturannya bahwa 1 TPS itu terdiri dari 1 petugas yang disebut pantarlih tadi, dan maksimal jika pemilihnya di atas 400 orang itu bisa 2 orang. Nah, jadi pantarlih itu secara umum itu membawai tugas di 1 TPS. Nah, 1 TPS itu berapa RT? Nah, itu tergantung dari kepadatan geografis penduduknya tadi. Ya. Jadi misalkan di dalam perkotaan, otomatis misalkan kita asumsikan perkotaan itu sangat padat. Bisa jadi 1 petugas pantarlih itu hanya menjalankan tugasnya di 1, 2 atau 3 RT saja. Tetapi kalau di wilayah pedesaan misalkan ya, di dalam wilayah pedesaan 1 petugas pantarlih itu bisa membawai 1 dusun atau 1 RW dari beberapa RT semacam itu. Jadi tergantung ya Pak ya? Iya, kita tidak melihat dari sebetulnya tidak melihat dari kota atau desa ndak, tetapi pantarlih itu bekerja di dalam 1 TPS. Bisa 2 orang per TPS, bisa 1 orang per TPS semacam itu. Luar biasa penjelasannya dari Pak Dwi, teman-teman pemilih. Nah Pak Dwi, ini ada pertanyaan lagi Pak Dwi. Kenapa sih kok pemilu itu masih lama, misal masih tahun 2029, tapi kok ini ya sudah heboh banget gitu loh. Sebelum misalnya tahun 2026 sudah heboh, 2027 sudah heboh, jadi siapkan sedini mungkin gitu loh Pak. Itu kenapa sih Pak sebenarnya? Sebentar, ini hebohnya apa dong? Hebohnya tentang apa ini? Banyak sekali, seperti ada pendidikan pemilih, ada Coktas, ada coklit, ada banyak sekali. Karena sebetulnya gini, KPU itu tidak berhenti ya, berkelanjutan. Jadi kadang saya sendiri pun kadang ditanya orang,
Ya. Kalau nggak ada pemilu KPU ngapain? Ya. Nah itu sering sekali ada Sering ya pertanyaan Pak ya, semacam ada ini. pertanyaan Iya. seperti itu. Nah sebetulnya KPU kalau tidak ada pemilu itu tetap menjalankan tugas fungsinya. Pertama kalau yang saya sebutkan tadi ya, kalau di ruang lingkup bidang saya itu tentang pemeliharaan data. Kemudian kita juga ada tugas untuk pemeliharaan data partai politik. Ada juga kita mendapatkan tugas untuk pendidikan pemilih semacam itu. Banyak sekali yang menjadi pekerjaan atau tanggung jawab yang ada di KPU, khususnya KPU Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau di masa-masa mendekati pemilu semacam ini ya, kalau mungkin bidang lain bahasanya tentang politik, tetapi kalau di KPU lebih banyak tentang urusan demokrasi dan hak konstitusional pemilih semacam itu. Semacam itu ya Pak ya. Menurut Bapak, kenapa sih data itu kok penting Bapak? Kenapa data? Kalau kita spesifikkan di bidang saya itu kan data pemilih. Ya benar sekali Kenapa Bapak. data pemilih itu sangat penting? Yang pertama, seluruh tahapan itu ibaratnya misalkan sebagai suatu bangunan demokrasi. Nah, data pemilih itu bisa kita anggap sebagai salah satu pondasi yang sangat penting. Sakral ya Pak ya. Sakral. Ya. Nah, karena termasuk jantungnya demokrasi. Data pemilih itu salah satu bukti bahwa negara itu menjaga hak konstitusi, hak mengeluarkan pendapatnya warga Indonesia. Nah, dari sisi pelaksanaan pemilu, jumlah data itu sangat mempengaruhi dengan anggaran. Jadi seberapa banyak anggaran yang harus disediakan untuk pelaksanaan pemilu. Kemudian tentang kebutuhan logistik. Kalau kita mau bicara tentang logistik, misalkan surat suara yang kita gunakan pada hari pemungutan, berapa sih surat suara yang harus kita cetak, berapa yang harus kita cadangkan, itu basicnya dasarnya adalah angka yang ditetapkan di dalam daftar pemilih tetap. Nah, kenapa data penting? Salah satunya itu juga untuk menghindari kecurangan. Kecurangan apa? Kecurangan yang bersifat mobilisasi. Jadi ketika data pemilih itu sudah valid, akurasinya bagus, maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara kita bisa lihat pergerakan perpindahan pemilih. Ini wajar enggak? Pemilih ini berpindah ke sini. Nah, semacam itu. Jadi salah satu kegunaan dari data pemilih itu salah satunya adalah untuk menjaga, untuk menghindari dari kecurangan yang dilaksanakan pada Pemilihan tahapan pemilihan ini tadi. Luar biasa ya Pak Dwi, teman-teman, ini penjelasannya tadi panjang sekali dan juga sudah menjawab pertanyaan berbagai macam teman-teman pemilih di sosial media tentunya Pak. Oh ya Pak Dwi, begini, satu lagi Bapak pertanyaannya sebelum diakhiri ini. Kira-kira Pak Dwi, pesan Pak Dwi sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Nganjuk ini, pesannya panjenengan untuk warga Nganjuk, untuk teman-teman pemilih mengenai penyiapan data pemilih sebelum pemilu dan juga pasca pemilu ini bagaimana Bapak? Oke. Kalau berkenaan dengan data pemilih ya, dan penggunaan data pemilih itu kami dari bagian yang membidangi data itu sangat-sangat berharap kepada masyarakat yang sudah tercatat itu pada hari pemungutan gunakan hak pilih Anda. Ya, benar. Kenapa? Sekali. Nah, karena gini, kadang kita dengar ya di medsos dan di lain-lain, wes iki calonnya gak enak sing apik,
Aku golput, ayo golput. Nah, jangan begitu, karena kita ambil contoh ya. Di Kabupaten Nganjuk dalam periode ini ada sekitar 800 pemilih. Kalaupun yang 400 itu tidak menggunakan hak pilih, golput, maka hasilnya ditentukan dari 400 itu dibagi berapa calon. Yang terbanyaklah yang menang. Iya, benar. Makanya kalau Anda, Bapak, Ibu, adik, saudara itu punya calon yang bagus, gunakan hak pilih Anda, coblos pilihan Anda, abaikan yang tidak sesuai dengan kriteria Anda. Itu aja. Ada cek data nggak Pak? Biasanya kan biar teman-teman kan ada yang mangker ya Pak ya. Dari misalnya dari sana, dari Nganjuk bagian sana, Kertosono misalnya paling jauh mau ke KPU Kabupaten Nganjuk. Waduh, aduh heran. Harus naik motor, harus naik kendaraan dulu. Aku ki sebenarnya masuk nggak sih di data pemilih itu sudah bisa apa belum? Nah, kira-kira ini ada fasilitas untuk teman-teman pemilih di luar sana yang bisa ngecek data langsung by HP lah Pak ya sekarang. Itu ada nggak? Ada. Di masa sekarang zamannya serba online ya. Nah, kita mau makan aja pesannya lewat online. Nah, alangkah nggak baiknya kalau KPU itu tidak menyediakan sesuatu yang online, memudahkan dia online. Benar sekali. Sebenarnya teman-teman semua itu bisa menggunakan fasilitas ya. Yang kita juga menyediakan dari secara online itu ada di cek DPT online. Nah, ini secara nasional. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa masukkan NIK dan data yang dibutuhkan. Nanti cek datanya seperti apa. Nggak ribet ya Pak? No ribet. Cukup hanya nik saja teman-teman memilih. Oke, luar biasa Pak Dwi. Pak Dwi, saya berterima kasih banyak panjenengan sudah bisa bergabung dan suatu kehormatan bagi kami, bagi tim podcast karena jenengan melonggarkan waktunya untuk podcast pada sore hari ini, siang menjelang sore teman-teman memilih. Terima kasih banyak Pak Dwi. Saya simpulkan sedikit ya Pak ya mengenai bagaimana sih penyiapan data saat pemilihan, baik sebelum pemilihan maupun pemilu menjelang pemilu ya Pak ya. Jadi begini teman-teman pemilih semuanya, bahwa KPU Kabupaten Nganjuk ini baik sebelum pemilu mau pemilu atau setelah pemilu, data yang namanya data pemilih itu selalu dijaga oleh KPU Kabupaten Nganjuk, selalu diupdate. Contohnya seperti adanya kalau misalnya mau menjelang pemilu adanya coklit. Kalau misalnya belum ada tahapan seperti tahun 2026 ini adanya Coktas. Nah, Coktas ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk itu setiap triwulan, baik triwulan 1, 2, 3 dan 4. Dan tentunya adanya menyangkut pautkan dengan stakeholder. Nanti ada rapat bersama stakeholder, lalu ada terjun langsung kepada masyarakat, didata langsung, bahkan anggota KPU, komisioner KPU Kabupaten Nganjuk ini juga ikut terjun langsung dalam pencocokan data yang terbatas atau Coktas ini di seluruh wilayah di KPU di Kabupaten Nganjuk ini. Tentunya di Kabupaten Nganjuk ini terdiri dari 20 kecamatan dan tadi ya Pak ya, banyak desa ya Pak ya. 284 desa, luar biasa KPU Kabupaten Nganjuk ini. Tadi juga beliau ini menyampaikan bahwa kalau misalnya tidak ada adanya tahapan itu nanti dibantu oleh yang namanya Pantarlih sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2024 bahwa Pantarlih ini 1 TPS 1. Kalaupun ada 2 itu karena memang 1 TPS itu melebihi dari 400 data pemilih seperti itu ya Pak ya. Seperti itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Pak Dwi tadi juga memberi pendapat kenapa sih adanya pentingnya dalam pengolahan data pemilih ini, karena untuk menjaga ada kecurangan ya Pak ya. Betul di saat sekali. Pemilihan ini sangat, jadi KPU Kabupaten ini sangat menjaga kerahasiaan semuanya ya Pak ya, luar biasa. Dan tentunya saja KPU Kabupaten Nganjuk ini sudah menggunakan asas yang namanya luber jurdil ya Pak ya, langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil seperti itu. Nah teman-teman memilih semuanya, untuk kalian yang masih mager mengecek data kalian sudah sebagai pemilih udah bisa nggak ini bisa dicek langsung, dicek DPT online ya Pak ya .co.id. Nanti tinggal masukkan nicknya saja di situ,
kalian sudah tahu di mana letak TPS kalian nanti waktu pemilihan. Jadi nggak usah repot-repot datang ke KPU Kabupaten Nganjuk. Betul. Karena sekarang zamannya digital, zamannya online, dan tentu saja KPU Kabupaten Nganjuk secara nasional juga ya Pak ya. KPU di secara nasional ini juga memfasilitasi cek DPT secara online. Lewat web ini tadi. Luar biasa Pak Dwi ya. Saya juga berterima kasih kepada tim podcast, bahwa tim podcast ini luar biasa kerja kerasnya, mulai dari kameramen, editor, editing, acting, banyak sekali, luar biasa Totalitas kerja, ya, totalitas tanpa batas. Saya terima kasih banyak karena beliau-beliau ini kerja kerasnya patut diapresiasi. Oh ya teman-teman pemilih di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe sosial media KPU Kabupaten Nganjuk ini, karena hanya di sosial media KPU Kabupaten Nganjuk ini selalu memaparkan informasi terkini dan terupdate ya teman-teman pemilih semuanya, karena kita sebagai generasi muda wajib mengetahui tentang bagaimana sih perkembangan tentang ilmu kepemiluan dan juga demokrasi khususnya di KPU di Kabupaten Nganjuk ini. Oh ya Pak Dwi, saya sebelum mengakhiri itu biasanya saya tuh selalu pantun Pak Dwi. Okay. Nah nanti Pak Dwi bisa menjawab dengan kalimat cakep gitu ya Pak Dwi ya. Walaupun tidak cakep, udah jawab cakep aja. Sayang ngerpek dulu ya Pak ya. Kalau nggak ngerpek saya nggak bisa. Oke, pergi ke pasar membeli kedondong Pak Dwi. Cakep. Tak lupa singgah membeli mangga. Cakep. Demokrasi kuat bila gotong royong, gunakan hak pilih demi negara dan juga bangsa. Teman-teman pemilih semuanya, saya Bella Anggraini selaku host podcast di segmen Sedudo, segmen edukasi demokrasi. Mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.